Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi, yaitu pada topik CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada topik ini. Yang pertama yaitu basic konsep atau konsep dasar, kemudian kriteria penjadwalan, algoritma penjadwalan, dan evaluasi algoritma. Tujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan penjadwalan CPU, di mana penjadwalan CPU ini merupakan dasar dari sistem operasi multi programming. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai jenis algoritma penjadwalan CPU, kemudian mendiskusikan kriteria evaluasi untuk memilih algoritma penjadwalan CPU. Kemudian yang terakhir adalah untuk menguji algoritma penjadwalan tersebut. Basic konsep atau konsep dasar, pemanfaatan CPU yang maksimal akan diperoleh dengan menggunakan multi-programming. Kemudian CPU, input-output burst cycle, merupakan proses eksekusi yang terdiri dari siklus eksekusi CPU dan input-output wait. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang tertera, di mana siklus CPU dan input-output burst merupakan proses eksekusi yang terdiri dari eksekusi CPU dan I/O wait. Kemudian CPU burst diikuti oleh I/O burst. Jadi setiap terjadi CPU burst, maka akan segera diikuti oleh I/O burst. Penjadwal CPU atau CPU scheduler, short-term scheduler select from among the processes in ready queue and allocates the CPU to one of them. Nah, jadi penjadwal CPU akan memilih dari beberapa proses dalam ready queue, seperti yang telah kita bahas pada chapter yang sebelumnya, dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari mereka. Nah, queue sendiri may be ordered, dapat diurutkan dalam berbagai cara. CPU scheduling decision may take place when a process. Nah, penjadwalan CPU akan dilakukan ketika sebuah proses switches from running to waiting state, dari status running ke waiting. Kemudian yang kedua, switches from running to ready state, dari running ke status ready. Ketiga, switches from waiting to ready, dari waiting ke ready. Dan yang terakhir adalah ketika terminate atau ketika berhenti. Scheduling under 1 and 4 is non-preemptive. Penjadwalan yang terdapat pada proses pertama, yaitu switches from running to waiting state, dan keempat terminate, is non-preemptive. Kemudian all other scheduling is preemptive. Nah, ada istilah preemptive dan non-preemptive. Preemptive sendiri merupakan kondisi di mana OS dapat melakukan interrupt kepada CPU untuk menggantikan proses yang lebih prioritas dibandingkan dengan proses yang sedang berjalan. Sementara non-preemptive
merupakan kebalikan dari PM type tadi, di mana OS tidak melakukan context switch atau pertukaran proses, sehingga CPU secara normal, secara berkala memberikan layanan kepada proses yang membutuhkan. Nah, di antara proses yang preempt type, di sini disebutkan ada consider access to shared data, yaitu mempertimbangkan akses untuk melakukan pembagian data. Kemudian consider preemption while in kernel mode. Nah, mempertimbangkan untuk preemption ketika dalam mode kernel. Kemudian consider interrupt occurring during crucial OS activities. Mempertimbangkan interrupt, mempertimbangkan terjadinya interrupt ketika pada aktivitas OS yang penting. Selanjutnya, dispatcher module give control. Modul dispatcher memberikan kontrol dari CPU kepada proses selected by the short-term scheduler, proses yang dipilih oleh penjadwal short-term, diantaranya dalam hal switching context. Kemudian switching to user mode, berpindah dari kernel ke user. Kemudian jumping to the proper location, berpindah ke lokasi yang tepat in the user program to restart that program, untuk memulai kembali program tersebut. Kemudian dispatch latency, di sini terdapat waktu yang terbuang di mana dispatcher stop, memberhentikan suatu proses dan menjalankan proses yang lain, sehingga ada jeda waktu di situ. Bagaimana kita ketahui, CPU harus berjalan terus-menerus. Scheduling kriteria penjadwalan. Yang pertama, CPU utilization, pemanfaatan CPU. Keep the CPU as busy as possible. Jadi menjaga CPU sesibuk mungkin, jangan sampai terjadi disfungsi atau di mana ada waktu yang terbuang dari penggunaan CPU. Kemudian throughput, amount of process atau jumlah proses that complete their execution, yang telah menyelesaikan eksekusinya per time unit dari tiap satuan waktu. Yang selanjutnya ada turnaround time, amount of time, jumlah waktu untuk mengeksekusi particular process, suatu proses tertentu. Kemudian ada waiting time, amount of time of process, jumlah waktu suatu proses yang telah menunggu dalam DQ. Kemudian ada yang terakhir response time, amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, not output. Merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan mulai dari request submit until the first response, mulai request diminta sampai diberikan respon. Scheduling algorithm optimization kriteria. Adapun kriteria algoritma penjadwalan yang optimal adalah max CPU utilization, jadi memaksimalkan pemanfaatan CPU, kemudian memaksimalkan throughput, min turnaround time, jadi meminimalkan turnaround time, kemudian meminimalkan waiting time, jangan sampai proses menunggu terlalu lama, kemudian minimum response time, dan meminimalkan waktu respon. Nah, kita masuk pada
algoritma penjadwalan CPU yang pertama, yaitu FCFS, First Come First Serve Scheduling, atau penjadwalan FCFS. Terdapat 3 proses di sini, yaitu proses 1 yang dilambangkan dengan P1, kemudian proses 2 yang dilambangkan dengan P2, dan proses 3 yang dilambangkan dengan P3. Dengan masing-masing burst time untuk P1 sama dengan 24, untuk P2 sama dengan 3, dan untuk P3 juga 3. Suppose that the processes arrive in the order P1, P2, dan P3. Kita misalkan proses datang secara berurutan, di mana P1, P2, kemudian P3. Nah, the Gantt chart for the schedule is, akan menghasilkan Gantt chart sebagai berikut. Sebagaimana namanya, first come, first serve. Jadi yang datang pertama akan dilayani pertama. Maka dari itu, P1 masuk dulu dengan burst time 24, diselesaikan. Kemudian P2 masuk yang dimulai pada frame ke-24 selama 3 satuan waktu, kemudian dan selesai pada satuan waktu ke-27. Kemudian yang terakhir P3 masuk mulai dari satuan waktu ke-27 dan selesai pada satuan waktu ke-30. Nah, dari Gantt chart tersebut dapat kita lihat yang pertama, waktu tunggu untuk P1 adalah 0 karena merupakan proses yang pertama kali dijalankan. Kemudian waktu tunggu untuk P2 yaitu sebesar 24, dan yang ketiga adalah waktu tunggu untuk P3 yaitu sebesar 27 satuan waktu. Adapun average waiting time bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua waktu tunggu, yaitu 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 3. Diperoleh hasil 17 satuan waktu. Nah, pada bagian yang kedua ini, kita misalkan proses datang dengan urutan P2 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan P3, dan yang terakhir adalah P1. Nah, maka akan didapatkan Gantt chart sebagai berikut, di mana P2 akan dieksekusi dengan burst time 3, dilanjutkan dengan P3 dengan burst time 3 juga, sehingga selesai pada satuan waktu yang ke-6. Kemudian yang terakhir dieksekusi adalah P1 dengan burst time 24 dan selesainya sama, yaitu pada satuan waktu ke-30. Nah, adapun waiting time untuk P1 adalah 6, kemudian waiting time untuk P2 yang pertama kali dieksekusi yaitu 0, dan P3 yang dieksekusi kedua yaitu 3. Nah, kemudian kita hitung lagi average waiting time atau rata-rata waktu tunggu. Kita jumlahkan waktu tunggu pada masing-masing proses, yaitu 6 ditambah 0 dan ditambah 3 dibagi banyaknya proses, yaitu 3. Sehingga didapatkan 3 satuan waktu. Nah, jika kita lihat dari average waiting time, maka case yang kedua ini lebih bagus dibandingkan dengan previous case. Pada
kasus atau contoh yang sebelumnya, di mana average waiting time pada kasus yang sebelumnya sebesar 17. Sementara di contoh yang kedua ini kita dapatkan 3. Pada contoh yang kedua ini kita dikenalkan dengan convoy effect, di mana short proses yang pendek dijalankan terlebih dahulu sebelum long proses yang panjang, sehingga didapatkan rata-rata waktu tunggu yang lebih pendek. Algoritma penjadwalan yang kedua yaitu Shortest Job Force atau SJF. Associate with each process the length of its next CPU burst. Berhubungan dengan masing-masing proses dan panjang dari CPU burst yang selanjutnya. Gunakan panjang tersebut untuk menjadwalkan proses dengan the shortest time, dengan waktu yang paling pendek. SJF dikatakan optimal karena SJF give minimum average waiting time, memberikan rata-rata waktu tunggu yang minimum untuk a given set of process pada sekumpulan proses yang diberikan. Kesulitannya terletak pada knowing the length of the next CPU request, mengetahui panjang dari request CPU yang selanjutnya. Sebagai contoh, ada 4 proses, yaitu P1 sampai P4 dengan burst time masing-masing 6 untuk P1, 8 untuk P2, 7 untuk P3, dan 3 untuk P4. Sehingga dapat kita lihat pada Gantt chart, proses yang memiliki burst time paling kecil akan dijalankan terlebih dahulu, yaitu P4 dengan burst time 3, dilanjutkan dengan P1 dengan burst time 6, kemudian dilanjutkan dengan P3 dengan burst time 7, dan yang terakhir adalah P2 dengan burst time 8. Dari Gantt chart tersebut yang menggunakan algoritma SJF untuk 4 proses yang dijalankan, didapatkan average waiting time yaitu 3 ditambah 16 ditambah 9 dan ditambah 0, kemudian dibagi dengan banyaknya proses 4, maka didapatkan 7 satuan waktu. Selanjutnya yaitu shortest remaining time first, yang merupakan SJF dengan jenis VM type. Nah, sementara yang tadi merupakan SJF dengan kondisi non-VM type. Pada shortest remaining time first ini ditambahkan arrival time untuk masing-masing proses. Dapat kita lihat pada VM type SJF Gantt chart, proses yang pertama dieksekusi adalah P1 dengan burst time 8. Namun pada satuan waktu yang pertama proses P2 masuk dengan burst time 4, sehingga selesai pada satuan waktu yang kelima. Selanjutnya
Eksekusi proses dilanjutkan dengan membandingkan antara burst time P1, P3, dan P4, yaitu proses yang belum selesai. Kita ketahui P1 sudah dijalankan selama satu satuan waktu sehingga tersisa 7 burst time-nya. Kemudian P3 belum dijalankan dan P4 juga belum dijalankan. Dari ketiga proses tersebut, yang paling kecil adalah P4, sehingga P4 dijalankan selama 5 satuan waktu, kemudian dilanjutkan antara P1 atau P3 yang lebih kecil burst time-nya. P1 kita ketahui memiliki burst time 7 dan P3 9, sehingga dilanjutkan dengan P1 dengan burst time 7. Baru yang terakhir dieksekusi adalah P3 dengan burst time 9. Dari Gansa tersebut dapat kita peroleh average waiting time, di mana untuk P1 waiting time-nya proses P1 dieksekusi yang kedua dikurangi dengan proses P1 yang pertama, yaitu 10 dikurang 1, diperoleh 9. Untuk P2, waiting time-nya adalah 0, karena dijalankan pada satuan waktu yang pertama, dan arrival time-nya juga pada satuan waktu yang pertama. Kemudian untuk P3 dijalankan pada satuan waktu yang ke-17, sementara harusnya arrival time pada satuan waktu yang kedua, sehingga waktu tunggunya adalah 15 satuan waktu. Dan yang terakhir adalah P4 yang dijalankan pada satuan waktu kelima dan memiliki arrival time yang harusnya dijalankan pada satuan waktu yang ketiga, sehingga waktu tunggunya adalah 2 satuan waktu. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi banyaknya proses, diperoleh 6,5 satuan waktu, atau di sini adalah millisecond. Penjadwalan yang selanjutnya adalah priority scheduling, atau penjadwalan prioritas. The priority number is associated with each process. Jadi nomor prioritas diberikan untuk masing-masing proses. The CPU is allocated to the process with the highest priority. Jadi CPU akan dialokasikan kepada proses dengan prioritas yang paling tinggi. Smallest integer, highest priority. Nomor yang terkecil menunjukkan prioritas yang paling tinggi. SGF is priority scheduling. SGF merupakan penjadwalan prioritas, di mana prioritas merupakan kebalikan dari prediksi burst time CPU yang selanjutnya. Problem yang dihadapi pada priority scheduling yaitu starvation, di mana low priority proses dengan prioritas paling rendah, bisa jadi tidak akan dieksekusi. Dan aging menjadi solusinya, di mana seiring berjalannya waktu akan meningkatkan prioritas of the process, akan meningkatkan prioritas dari proses tersebut. Baik, kita lihat bagaimana algoritma penjadwalan prioritas bekerja. Di sini terdapat 5 proses dengan burst time masing-masing P1 sampai P5, yaitu 10, 1, 2, 1, dan 5. Dengan prioritas untuk P1 3, prioritas untuk P2 adalah 1, prioritas untuk P3 4, dan prioritas untuk P4 5, serta prioritas untuk P5 adalah
2. Maka yang akan dijalankan pertama adalah proses dengan prioritas paling tinggi atau dengan angka yang paling rendah, yaitu P2. Dilanjutkan dengan P5, kemudian dilanjutkan dengan P1, lalu P3, dan yang terakhir adalah P4. Maka didapatkan average waiting time 8,2 milisecond. Selanjutnya, algoritma round robin. Each process get a small unit of CPU time. Jadi masing-masing proses akan mendapatkan small unit, bagian kecil dari waktu CPU, atau di sini dikenal dengan time quantum, dilambangkan dengan huruf Q. Usually 10 sampai 100 milisecond. Setelah waktu ini berjalan, the process is preempted dan ditambahkan ke end of the ready queue. Jadi setelah waktu berjalan time quantum tadi, maka proses akan di preempted atau di interrupt oleh OS dan kemudian ditambahkan ke ready queue yang terakhir. Jika ada end process pada ready queue dan the time quantum is E, maka each process gets 1/n of the CPU time in chunk of at most 2 time unit at once. Jadi masing-masing proses akan mendapatkan 1/n dari total waktu CPU. No process waits more than n-1 key time units. Jadi tidak akan ada proses yang akan menunggu lebih dari n-1 quantum time. Timer interrupt every quantum to schedule next process. Nah, berikut contoh dari round robin dengan time quantum 4. Ada 3 proses dengan burst time masing-masing 24, 3, dan 3. Ini merupakan kondisi yang juga dikerjakan pada algoritma yang pertama tadi atau RCFS. Nah, pada round robin ini dapat kita lihat pada Gantt chart, proses pertama dieksekusi sebesar 4, yaitu sesuai dengan quantum time tadi. Kemudian dilanjutkan dengan P2 dengan burst time 3, di mana kita memiliki time quantum 4, jadi P2 selesai dieksekusi. Dilanjutkan dengan P3 dengan quantum time 4 juga, namun karena burst time-nya lebih kecil, maka P3 selesai dieksekusi. Dilanjutkan dengan P1 dengan quantum time masing-masing 4 hingga prosesnya selesai. Secara umum, higher average turnaround dan SGF juga dengan waktu respon yang lebih baik karena dibatasi dengan time quantum tadi. Selanjutnya, key solves be large compared to context switch. Nah, baiknya waktu kuantum ini lebih besar dibandingkan dengan waktu context switch atau waktu untuk berpindah dari satu proses ke proses lain. Nah, key umumnya berada di rentang 10 milisecond sampai 100 milisecond, sedangkan context switch kurang dari 10 mikrosecond. Nah, dapat dilihat penggunaan time quantum dengan context switch time
di mana proses time sebesar 10, sedangkan kuantum sebesar 12, maka tidak ada context switch. Kemudian dengan kuantum 6 dan time proses 10 terdapat context switch 1. Kemudian dengan kuantum 1 maka dapat dihasilkan 9 context switch. Selanjutnya evaluasi algoritma, yaitu bagaimana memilih algoritma penjadwalan CPU untuk suatu OS, yaitu dengan determine kriteria, menentukan kriterianya, kemudian mengevaluasi algoritmanya. Salah satunya adalah dengan menggunakan deterministic modeling, yaitu jenis evaluasi yang bersifat analitis. Evaluasi ini dilakukan dengan menentukan beban kerja, kemudian mengukur performa masing-masing algoritma terhadap beban kerja yang telah ditentukan tersebut. Nah, sebagai contoh, terdapat 5 proses dengan burst-time masing-masing 10, 29, 3, 7, dan 12. Kemudian dijalankan pada masing-masing algoritma. Dan kita tentukan minimum average waiting time. Di sini algoritma yang pertama adalah FCS dengan average waiting time-nya 28 milisecond. Kemudian non-preemptive SGF, ini salah ya, harusnya SGF, dengan average waiting time sebesar 13 milisecond dan round robin sebesar 23 milisecond. Jadi dapat kita lihat non-preemptive SGF memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan FCFS dan round robin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.